Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 661. Mendengar kata-kata Chuan Xing, Yang Li dan Zhao Taiheng memandang Long Zaitian dengan sombong. Tidak akan ada masalah. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata itu. Sampai saat ini, apakah kamu masih keras kepala? Mendengar ini, Yang Li memarahi. Kami awalnya adalah teman sekelas, jadi jangan membuat hal-hal menjadi seperti itu. Tetapi beberapa orang tidak tahu apa yang baik dan apa yang salah, jadi tidak ada yang bisa kami lakukan untuk itu. Zhao Taiheng tampak tak berdaya. Kakak Li, apa yang kamu lakukan berdiri di sini? Pada saat ini, seorang wanita berpakaian genit keluar. Siapa lagi wanita ini jika bukan Su Xin? Ketika dia melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian, rasa dingin muncul di matanya. Di sebelah Su Xin, ada seorang wanita yang bertubuh sedikit lebih pendek. Wanita itu berpenampilan rata-rata, bahkan lebih buruk dari Su Xin, apalagi dibandingkan dengan Gu Qinglian. Su Xin, Cui Xiaoyu. Melihat kedua orang itu datang, Chuan Xing berkata dengan lembut. Cui Xiaoyu ini adalah sahabat Su Xin, dia dekat dengan Su Xin di masa lalu, dan mereka adalah musuh mematikan dengan Chuan Xing dan Gu Qinglian. Hei, bukankah ini primadona Universitas Gu kita? Cui Xiaoyu memandang Gu Qinglian dengan ekspresi aneh yin dan yang. Tetapi Gu Qinglian tidak menanggapinya ketika dia mendengar kata-kata itu, karena dia dan dia memiliki hubungan yang buruk sejak awal. Gu Qinglian, aku sangat mengagumimu, bahkan berani membawa suamimu yang tidak berguna, bukankah itu memalukan? Su Xin berkata dengan getir. Su Xin, jaga kebersihan mulutmu. Kamu bahkan tidak menghormati orang lain. Aku sarankan kamu kembali dan bercermin. Chuan Xing juga bukan lampu hemat bahan bakar, jadi dia juga membalas. Chuan Xing, aku sedang berbicara dengan Gu Qinglian, apa bedanya bagimu? Teriak Su Xin. Itu harus menjadi urusanku, wajahmu sembuh dengan sangat cepat, apakah kamu ingin ditampar lagi? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya menjadi dingin, dan dia berkata. Anda, ketika Su Xin mendengar ini, dia sedikit ketakutan dan menggertakkan giginya. Pria macam apa dia yang memukuli wanita? Cui Xiaoyu berkata dengan jijik. Aku sia-sia, aku bisa melakukan apa saja. Long Zaitian berkata dengan tenang. Kamu, tidak tahu malu. Cui Xiaoyu sangat tersedak sehingga dia berkata dengan getir. Long Zaitian, kuharap setelah rekan polisi lalu lintas tiba, dia masih bisa begitu keras kepala. Yang Li berbicara. Saat ini, semakin banyak orang yang menonton, beberapa adalah teman sekelas Gu Qinglian, dan beberapa adalah orang yang lewat. Apa yang telah terjadi? Apakah sesuatu terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang di sini? Para penonton baru saja tiba, dan untuk beberapa saat, mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka semua sangat penasaran. Semuanya, apakah ada orang di sini yang melihat nomor plat yang dimulai dengan X? Saat ini, Yang Li mulai tampil. Nomor plat yang dimulai dengan X. Belum pernah melihatnya. Ya, aku belum pernah melihat plat nomor seperti itu sebelumnya. Jadi apa yang terjadi? Ada banyak diskusi di antara orang-orang, tidak tahu mengapa. Semuanya, tolong lihat mobil itu. Apakah kalian melihat nomor platnya dimulai dengan X? Yang Li menunjuk ke BMW X7 milik Long Zaitian, dengan sedikit bangga. Hah, mobilnya bagus, tapi plat nomornya aneh banget. Tidak bisakah memalsukan setumpuk dokumen? Lihat saja, aku belum pernah melihat nomor plat yang begitu aneh. Melihat ini, semua orang membuat kesimpulan lain. Semua jenis teman sekelas, teman lewat. Nyatanya, saudara Zhao dan saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Ini adalah plat nomor palsu. Kita semua tahu bahwa menggunakan kartu palsu adalah tindakan ilegal dan kriminal. Sebagai kebaikan warga kota Jiang, saya harus memimpin dengan memberi contoh dan mengatakan tidak pada kejahatan. Dengan beberapa kata, Yang Li berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan berbicara dengan fasih. Semua orang sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Zhao Taiheng mau tidak mau berbicara, ini adalah kesempatan bagus untuk mempermalukan Long Zaitian dan membentuk citranya pada saat yang bersamaan. Jadi, saudara Yang dan saya sudah memanggil polisi, dan rekan polisi lalu lintas akan segera tiba. Saya yakin rekan polisi lalu lintas pasti akan menangani tindakan ilegal dan kriminal seperti itu dengan kejam. Zhao Taiheng Dai berkata dengan kagum. Tidak ada yang salah dengan nomor plat saya. Anda tidak mengetahui hanya karena Anda belum melihatnya. Untuk kata-kata semua orang, nadanya acuh tak acuh dan otentik. Hahaha, apa yang kamu bercanda? Apakah kamu menggertak? Ketika Su Xin mendengar kata-kata ini, dia langsung senang, dan tidak bisa menahan tawa. Apa gunanya berpura-pura memaksa pada saat ini? Cui Xiaoyu juga berkata, lihat, itu Gu Qinglian. Yang baru saja berbicara adalah suaminya yang tidak berguna. Tes. Aku pernah mendengar bahwa Gu Qinglian menikah dengan suami yang tidak berguna, jadi itu benar. Meskipun sampah, kulit ini masih bagus. Kelihatannya tampan dan tinggi. Sayang sekali ini sampah.
Teman sekelas Gu Qinglian itu sedang berdiskusi dengan suara rendah, meskipun suaranya tidak dapat didengar, Gu Qinglian dan Long Zaitian dapat mendengarnya. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia sedikit mengernyit, dia melirik Long Zaitian, tangan kecilnya pegang long tangan besar Zaitian. Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa, dan dia sudah lama berhenti memedulikan gosip ini. Apalagi, hanya dia yang tahu apakah Long Zaitian sia-sia atau tidak. Di dalam hatinya, Long Zaitian adalah pria terbaik di dunia. Dia tidak tahu sebelumnya, tapi sekarang dia yakin. Saat ini, sebuah mobil polisi dengan lampu menyala datang dan berhenti di depan semua orang. Kami datang, polisi lalu lintas ada di sini. Sudah berakhir sekarang, dek palsu itu ilegal dan kriminal. Apakah limbah ini akan segera diambil? Sulit untuk mengatakannya, mari kita lihat, ini pertunjukan yang bagus. Semua orang membicarakannya, sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Bolehkah aku bertanya siapa yang memanggil polisi barusan? Seorang pria parubaya berseragam keluar dari mobil dan berjalan menuju kerumunan. Yang tidak diperhatikan semua orang adalah selain polisi lalu lintas, ada juga seorang lelaki tua berambut abu-abu berusia 50-an yang duduk di dalam mobil. Meskipun lelaki tua itu berambut abu-abu, dia sehat, dan pakaiannya sangat sederhana. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit, melihat ke bawah ke telepon. Sepertinya masalah di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Long Zaitian memperhatikan orang ini, tetapi dia tidak mengenalnya. Ini aku menelepon polisi. Yang Li dengan cepat menerobos kerumunan. Kakak ipar, apakah tidak apa-apa? Melihat situasi ini, Chu Wanxing masih sedikit khawatir. Tidak, jangan khawatir. Long Zaitian masih sangat kokoh dan otentik. Hai, nama saya Zhang Guangfu. Saya wakil kapten tim pengatur lalu lintas di daerah ini. Saya kebetulan lewat dalam sebuah misi. Di mana mobil palsu yang Anda sebutkan? Zhang Guangfu mengulurkan tangannya, menjabat tangan Yang Li, lalu berkata dengan jelas. Di sini, ini adalah mobil palsu dengan plat nomor palsu. Saya belum pernah melihat nomor plat dimulai dengan X. Ini pasti plat palsu. Kamerat polisi lalu lintas, menggunakan plat palsu itu ilegal. Anda harus pastikan penjahat harus dibawa ke pengadilan. Yang Li terlihat sangat bersemangat, dan Zhang Guangfu melihat ke arah BMW X7 Long Zaitian, yang memang memiliki plat nomor dimulai dengan X. Tetapi dia tidak terburu-buru untuk menarik kesimpulan. Apakah pemilik mobil ada di tempat kejadian? Zhang Guangfu bertanya lagi. Bab 662. Aku pemiliknya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan berdiri. Halo, tolong tunjukkan KTP dan SIM Anda. Zhang Guangfu tampak seperti sedang berbisnis, dan dia memperlakukan Long Zaitian. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menyerahkan SIM dan KTP-nya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan, dan wajah mereka kebanyakan sombong. Tes, kepala besi, jika itu aku akan pergi. Belum lagi, dia pemborosan, dan pasti ada yang salah dengan otaknya. Aku mungkin harus masuk sekarang. Sayang sekali wanita yang begitu baik, Gu Qinglian, menikah dengan orang yang sia-sia. Melihat situasi ini, semua orang menghela nafas lagi. Setelah menerima KTP dan SIM Long Zaitian, Zhang Guangfu pertama kali membaca informasi KTP Long Zaitian dengan mesin. Ketika dia melihat informasi KTP, dia mengerutkan kening. Kemudian dia membolak-balik SIM Long Zaitian lagi dengan tergesa-gesa, dan kerutannya semakin dalam. Bagaimana dengan kamera Zhang? Apakah itu kartu palsu? Itu pasti kartu palsu, dan dia tidak kabur. Yang Li berkata dengan penuh semangat. Tunggu sebentar. Mendengar ini, Zhang Guangfu menuju ke mobil polisinya. Dia pergi ke kursi kopilot dan menunjukkan kartu identitas dan SIM Long Zaitian kepada lelaki tua itu. Menunjukkan kepada lelaki tua itu informasi yang dibaca oleh mesin. Kemudian, keduanya mengobrol sebentar, dan akhirnya mencapai kesepakatan. Setelah beberapa saat, Zhang Guangfu akhirnya kembali ke sisi ini. Bagaimana? Ada hasilnya. Kamerat polisi. Yang Li membungkuk lagi dan bertanya dengan sangat bersemangat. Itu mungkin kartu palsu. Apa itu 80% atau 100%? Itu pasti kartu palsu. Jika itu bukan kartu palsu, aku akan mencuci rambutku terbalik, streaming langsung makan siang, dan streaming Yivan. Luar biasa, sobat, kamu adalah orang yang kejam. Hahaha, memalukan tertangkap dengan kartu palsu, hahaha. Semua orang tertawa dan banyak bicara. Hanya pada saat ini, Zhang Guangfu berjalan menuju Long Zaitian. Ketika dia sampai pada jarak tertentu di depan Long Zaitian, Zhang Guangfu tiba-tiba berhenti. Mereka melihatnya berdiri agak diam, dengan kaki rapat, menghadap Long Zaitian, yang merupakan penghormatan militer yang sangat formal. Tuan Long, maaf merepotkan Anda, ini ide Anda. Zhang Guangfu memberikan sertifikat Long Zaitian dengan kedua tangannya, dengan tatapan yang sangat hormat. Melihat adegan ini, adegan itu tiba-tiba hening, dan semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Ini, sertifikat Tuan Long baik-baik saja, SIM dan nomor platnya asli. Zhang Guangfu memandang kerumunan dengan nada dingin dan otentik. Tidak, aku belum pernah melihat plat nomor yang diawali dengan X.
Itu pasti plat palsu. Bagaimana bisa ada plat nomor yang diawali dengan X di dunia ini? Yang Li bingung, dan dengan cepat menjelaskan. Kamu tidak tahu, bukan berarti kamu tidak memilikinya. Hanya karena kamu belum melihatnya, bukan berarti kamu tidak memilikinya. Nomor plat yang dimulai dengan X adalah spesial, nomor plat, dan tidak banyak di Daxia. Ketika Zhang Guangfu mendengar kata-kata itu, nadanya dingin dan asli. Ini, bagaimana ini mungkin? Yang Li sudah linglung. Sekarang, Zhao Taiheng tidak bisa tenang lagi, apa artinya ini? Kamerat polisi lalu lintas, apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan nomor ini? Tanya Zhao Taiheng. Saya mengatakannya, tidak masalah. Saya tidak ingin mengulanginya untuk ketiga kali, keempat kali, kelima kali, atau bahkan lebih. Zhang Guangfu berkata dengan tidak sabar. Ini, Zhao Taiheng tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Hahaha, luar biasa, kelas luar biasa, kakak ipar benar-benar luar biasa, tidak banyak plat nomor di Daxia. Ketika Chu Wanxing mendengar situasi ini, dia tidak bisa menahan tawa, itu sangat menyenangkan. Melihat orang-orang ini terpuruk, Chu Wanxing merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk di dalam mobil turun dan berjalan menuju Long Zaitian. Melihat lelaki tua itu muncul, semua orang akhirnya melihat dengan jelas siapa lelaki tua itu. Bukankah ini orang penting di kota Linjiang yang sering muncul di berita TV? Tapi, sama halnya, ketika dia datang ke Long Zaitian, pria sebesar itu akan menyatukan kedua kakinya, berdiri tegak. Mengangkat kepala dan dadanya, dan memberi hormat dengan sangat formal. Yin Zhengyi, Wakil Direktur Departemen Pengawasan Kota Linjiang, melapor kepadamu. Orang tua itu sangat hormat dan otentik. Wow, siapa saudara iparku? Orang besar seperti Wakil Direktur Departemen Inspeksi Kota Linjiang harus melapor kepadanya. Pada saat ini, Chu Wanxing memegang lengan Gu Qinglian, menangis pelan, dan bertanya dengan suara rendah. Bagaimana saya bisa tahu? Gu Qinglian juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia tidak pernah bertanya banyak tentang Long Zaitian, menyisakan ruang yang cukup untuk satu sama lain adalah cara bagi suami dan istri untuk bergaul dalam waktu yang lama. Hanya melihat penampilan Long Zaitian saat ini, dia merasa sangat terhormat. Kurang lebih orang memiliki kesombongan, Gu Qinglian juga memilikinya. Belum lagi suaminya di depannya, menyaksikan keunggulan suaminya, dia merasa istimewa, tidak bahkan kesombongan. Tidak perlu terlalu sopan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga memberi hormat, yang dianggap sebagai tanggapan. Melihat situasi ini, semua orang tercengang, apa yang terjadi? Siapakah Long Zaitian yang memiliki wajah sebesar itu? Bukankah Anda mengatakan bahwa suami Gu Qinglian sia-sia? Bagaimana pemborosan seperti itu bisa dihormati oleh orang besar seperti Wakil Direktur Departemen Pengawasan Kota Linjiang? Gila, gila, dunia ini gila. Apakah tuanmu menemui masalah? Yin Zheng melihat orang-orang di sekitarnya, lalu membungkuk sedikit, dan bertanya pada Long Zaitian. Mendengar alamat Yin Zheng ke Long Zaitian, semua orang kembali terkejut. Tuan, dalam budaya Daxia, hanya orang dengan status lebih rendah yang sangat berbeda dari pihak lain, akankah orang dengan status tinggi menyebutnya tuan? Yin Zhengyi ini juga orang besar, dan dia benar-benar menyebut Long Zaitian sebagai tuan. Apa artinya ini terlalu banyak informasi di dalamnya, dan semua orang merasa sedikit kewalahan. Seperti yang Anda lihat, orang mengatakan plat nomor saya palsu. Saya merasa difitnah, tersinggung. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Siapa yang baru saja menelepon polisi? Begitu Yin Zheng mendengar ini, dia melihat sekeliling dengan mata dingin dan bertanya. Ketika Yang Li mendengar kata-kata ini, dia panik. Wakil Direktur Yin, dia menelepon polisi. Zhang Guangfu menunjuk Yang Li, dan berkata. Juga, siapa lagi yang mengira plat nomor ini palsu? Yin Zhengyi memandangi kerumunan dan bertanya dengan nada dingin. Hahaha, aku akan datang, kamerat Wakil Direktur, biarkan aku membantumu mengidentifikasi siapa yang memfitnah dan memfitnah kakak iparku tadi. Chu Wanxing merasa sangat segar. Ketika semua orang diam, dia melompat keluar dengan bersemangat. Melihat pelacur ini kempis, dia merasa sangat segar. Kalau begitu maaf merepotkan wanita ini. Begitu Yin Zheng mendengar ini, dia melirik Chu Wanxing, lalu berkata dengan sopan. Bab 663. Ini, dan wanita jelek ini. Chu Wanxing keluar dan menunjuk mereka satu persatu, tetapi tidak ada orang yang ditunjuk yang berani berbicara. Lagi pula, apa yang dikatakan Chu Wanxing adalah kebenaran. Itu saja untuk saat ini. Setelah beberapa identifikasi, Chu Wanxing akhirnya menunjukkan orang yang paling banyak bicara barusan. Orang yang ditunjuk juga memiliki ekspresi yang sangat malu, tanpa kesombongan dan dominasi sebelumnya. Tuan Long, orang-orang ini memfitnah dan memfitnah Anda. Jika memungkinkan, saya berencana membawa mereka kembali untuk diselidiki. Yin Zheng mengangguk dan menoleh ke Long Zaitian. Hanya saja Zhao Taiheng, Yang Li, Cui Xiaoyu, Su Xin dan yang lainnya panik saat mendengar kata-kata itu. Wakil Direktur Yin, ini semua salah paham. Saya benar-benar tidak bermaksud menyinggung Long. Tuan Long,
Zhao Taiheng sangat gugup dan berkata bahwa dia merasa sangat malu memanggil Tuan Long Zaitian, tetapi dia tidak dapat menahannya. Sekarang, Wakil Direktur Yin mendukung pemborosan ini. Dia merasa sangat aneh di dalam hatinya, mengapa orang-orang besar di kota Linjiang sangat menghormatinya untuk sampah ini. Ya, ya, dia adalah suami teman sekelasku. Ada salah paham di sini, pasti salah paham. Susin juga dengan cepat berkata, akan sangat memalukan jika dia benar-benar tertangkap kembali. Wakil Direktur Yin itu hanya kesalahpahaman, itu benar-benar tidak perlu. Yang Li juga berkata dengan malu. Apakah ini kesalahpahaman? Bukan Anda yang memiliki keputusan akhir, Tuan Long yang memiliki keputusan akhir. Jika Anda mengatakan itu adalah kesalahpahaman, Anda dapat menyinggung Tuan Long sesuka hati. Di mana status terhormat Tuan Long akan ditempatkan? Begitu Yin Zeng mendengar ini, wajahnya menjadi dingin dan asli. Ini, Long Zaitian, King Lian dan aku telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun, dan kami juga berteman denganmu. Kamu tidak akan mempersulit temanmu, kan? Zhao Taiheng berkecil hati, dan menghadapi Long Zaitian dengan wajah malu. Benarkah? Tolong jangan sentimental, tolong. Kamu tidak pantas menjadi temanku. Long Zaitian berkata dengan mengejek. Anda, ketika Zhao Taiheng mendengar ini, wajahnya menjadi pucat, dan dia merasa sangat terhina. Long Zaitian, semua orang adalah teman sekelas, apakah kamu ingin melihat bahwa reuni kelas ini tidak dapat dilanjutkan? Susin juga berbicara, dia sangat memandang rendah Long Zaitian, tetapi saat ini tidak mungkin. Siapa yang meminta Yin Zengyi ini untuk mendukung Long Zaitian, persetan? Tentu saja tidak. Tidak apa-apa, kamu meminta maaf kepada istriku dan aku dan mengakui kesalahanmu, dan pada saat yang sama menamparkan dirimu 3 kali, masalah ini selesai. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjadi tenang, berbicara dengan sembrono dan otentik. Apa maksudmu? Kamu sengaja mempermalukan kami. Zhao Taiheng memarahi setelah mendengar kata-kata itu. Ini terlalu berlebihan, dan aku tidak terlalu memperlakukan orang sebagai manusia. Senang menjadi teman sekelas. Cui Xiaoyu juga menindaklanjuti. Gu Qinglian, suamimu sangat berlebihan, kamu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, kita telah menjadi teman sekelas selama bertahun-tahun. Susin memandang Gu Qinglian dan memarahi. Apa yang akan dia lakukan, bagaimana aku bisa mengendalikannya? Lagi pula, kamu yang pertama kali menyinggung suamiku, dan dia memintamu untuk meminta maaf. Bukankah itu normal? Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayarnya harga. Apakah ada masalah dengan itu? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, nadanya dingin dan asli. Tes, betapa menyebalkannya, Wakil Direktur Yin, bawa saja mereka. Terlalu banyak omong kosong. Tanpa mereka, reuni kelas ini akan tetap diadakan. Ini hanya reuni kelas. Kakak ipar saya punya banyak uang dan masih bisa membayarnya. Ketika Chuan Xing mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi tidak sabar. Baiklah, Xiao Zhang, panggil seseorang dan bawa orang-orang ini pergi. Kebetulan, saya baru saja datang ke Beicheng untuk rapat, dan omong-omong, saya membawa mobil Deputi Zhang kembali ke pusat kota. Saya tidak berharap untuk menghadapi hal seperti itu. Karena hal seperti itu telah terjadi, saya, Yin Zengyi, tidak dapat mengabaikannya. Lagi pula, Tuan Long bukanlah sesuatu yang dapat Anda fitnah sesuka hati. Yin Zeng mengangguk begitu mendengar kata-kata itu, dan dia juga sedikit tidak sabar. Tapi dia tetap menjelaskan mengapa dia muncul di tempat ini. Tunggu sebentar, Wakil Direktur Yin, kami minta maaf, segera minta maaf, segera minta maaf. Ketika Zhao Taiheng mendengar ini, dia buru-buru berkata, apa yang kamu bercanda? Bukankah itu lelucon besar jika dia ditangkap? Tuan Long, siswa Gu Qinglian, saya salah. Saya salah paham dan membuat Anda kesulitan. Saya sangat menyesal. Zhao Taiheng menghadapi Long Zaitian, menamparkan wajahnya sendiri dengan tangannya, dan berkata dengan nada menyanjung. Tidak mungkin, Yin Zengyi ada di sini, dia benar-benar harus melakukannya. Aku juga salah. Aku salah paham denganmu. Aku menamparkan diriku 3 kali. Yang Li yang berbicara, dan dia menamparkan dirinya sendiri 3 kali saat dia berbicara. Ekspresinya tetap tenang di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sangat terhina. Maaf, aku juga salah. Susin berhenti berbicara, dia menundukkan kepalanya, tetapi menggertakkan giginya, meminta maaf atas pemborosan seperti itu, dia merasa sangat terhina. Beberapa karakter utama meminta maaf, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikuti. Setelah beberapa saat, orang-orang yang diidentifikasi oleh Chuan Xing semuanya mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf, serta menamparkan diri mereka sendiri 3 kali. Tuan Long, bagaimana sekarang? Yin Zengyi melihat situasinya, memandang Long Zaitian, dan bertanya. Lupakan saja, mari kita semua menjadi teman sekelas, dan aku, Long Zaitian, bukannya tidak masuk akal. Jadi aku akan melupakan penjahat itu sebagai orang dewasa. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Hanya saja kata-kata ini masih berduri, maksudmu orang dewasa tidak mengingat kesalahan penjahat. Siapa yang dewasa dan siapa yang penjahat, bukankah ini mengutuk orang dengan cara yang berbeda?
Hahaha. Chu Wanxing tertawa lagi saat mendengar kata-kata itu. Mendengar kata-kata Long Zaitian, meskipun semua orang merasa terhina, mereka menghela napas lega. Kalau begitu saya satu-satunya di sini. Saya tidak tahu apakah Tuan Long dapat meninggalkan saya informasi kontak. Jika saya dapat mengundang Tuan Long untuk makan, Yin akan sangat beruntung. Ngomong-ngomong, ini adalah kartu nama saya. Jika Anda menemui masalah di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Yin Zeng memandang Long Zaitian, membungkuk sedikit, dan berkata. Dengan mengatakan itu, dia menyerahkan kartu namanya ke Long Zaitian. Long Zaitian mengambil kartu nama, memasukkan nomor telepon pada kartu ke ponselnya, lalu menelepon. Setelah beberapa saat, telepon Yin Zengyi berdering. Yin Zengyi mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, wajahnya sedikit bersemangat. Terima kasih Tuan Long, terima kasih Tuan Long. Yin Zengyi merasa tersanjung dan berterima kasih berulang kali. Sama-sama, Long Zaitian hanyalah tahu. Jika tidak ada yang salah, kami akan pergi dulu, Tuan Long bersenang-senanglah. Yin Zengyi menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk sedikit, lalu Yin Zengyi dan Zhang Guangfu masuk ke mobil dan pergi. Di mata semua orang, semua ini seperti mimpi. Itu adalah hantu yang sangat dihormati oleh pria sebesar itu di kota Linjiang terhadap Long Zaitian. Jika tidak ada yang lain, masuk saja, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Saat ini, Zhao Taiheng berteriak. Bab 664. Meskipun Zhao Taiheng berkata demikian, dia menatap Long Zaitian dengan kebencian di matanya. Meminta maaf kepada Long Zaitian membuatnya merasa sangat terhina, dan di depan begitu banyak orang, dia merasa sangat terhina. Ketika semua orang mendengar kata-kata Zhao Taiheng, mereka juga masuk. Ayo, kita masuk juga. Pada saat ini, Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian dan Chu Wanxing di sampingnya. Ayo masuk juga, hahaha. Ketika Chu Wanxing mendengar kata-kata itu, dia setuju. Apa yang baru saja terjadi membuat Chu Wanxing dalam suasana hati yang baik. Anda harus tahu bahwa di perguruan tinggi, Cui Xiaoyu dan Su Xin berperang melawan mereka di mana-mana. Sekarang melihat mereka kempis, hanya hantu yang membuatnya tidak bahagia. Mendengar ini, Gu Qinglian juga memegang tangan Long Zaitian, dan mereka bertiga masuk bersama. Di kota Linjiang, dalam perjalanan ke pusat kota, sebuah mobil polisi melaju dengan mantap. Pengemudi itu tidak lain adalah Zhang Guangfu. Wakil Direktur Yin, siapa pria tadi? Mengendarai mobil, Zhang Guangfu bertanya sambil tersenyum. Tidak bisakah kamu melihat? Yin Zeng bertanya balik sambil tersenyum. Saya hanya tahu identitasnya luar biasa, tapi saya tidak tahu identitas spesifiknya. Nomor plat itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu dari sedikit nomor istimewa di Daxia kami. Orang yang memegang plat nomor ini bukan orang biasa. Zhang Guangfu sangat emosional dan otentik. Dia telah bekerja di Departemen Transportasi selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia menemukan nomor plat seperti itu. Dia hanya mendengarnya dari beberapa rekan lama sebelumnya. Dikatakan bahwa orang-orang yang memegang nomor plat semacam ini semuanya adalah jagoan kelas 1. Aku sama denganku. Aku tidak tahu secara spesifik. Tapi dilihat dari informasi di kartu identitasnya, dia termasuk dalam zona perang perbatasan selatan. Dia memiliki pangkat setidaknya mayor jenderal atau lebih tinggi, dan dia memiliki kehormatan militer yang luar biasa. Jika orang seperti itu dipelintir dengan santai, dia adalah sosok yang menghancurkan bumi. Selain itu, dia masih dari perbatasan selatan, jadi itu bahkan lebih dibesar-besarkan. Yin Zeng menyalakan sebatang rokok, mengisapnya, dan berkata dengan tenang. Zona perbatasan selatan adalah pasukan paling kuat di Daxia kita. Itu menjaga gerbang nantian kekaisaran. Itu dikenal sebagai pasukan berkekuatan sejuta. Mereka semua adalah prajurit elit. Prajurit mereka setidaknya 2 atau 3 kelas lebih kuat dari tentara biasa. Jenderal mereka setidaknya harus 3 atau 4 tingkat lebih kuat dari rata-rata jenderal. Dengan cara ini, Tuan Long memang sangat menakutkan. Zhang Guangfu juga sangat emosional. Jika bukan karena bergesekan dengan mobilmu hari ini, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu pria sebesar itu. Yin Zengyi berkata dengan rasa terima kasih. Hei, Wakil Direktur Yin, jangan katakan itu, ini semua karena kesempatanmu sendiri, Wakil Direktur Yin. Zhang Guangfu tersenyum ketika mendengar ini. Di mana kesempatannya? Aku hanya mengagumi orang seperti itu. Di Provinsi Jiangnan kami, bahkan provinsi yang dekat dengan perbatasan selatan, siapa yang tidak mengenal zona perbatasan selatan, dan siapa yang tidak menghormati Tuan Raja Naga. Yin Zengyi sangat emosional. Tanpa diduga, Wakil Direktur Yin juga memiliki hasrat. Pantas saja dia memberi hormat militer saat melihat pria itu. Zhang Guangfu tertawa. Ketika saya masih muda, ayah tua saya ingin saya pergi ke perbatasan untuk bertarung, tetapi tubuh saya tidak mengizinkannya. Karena kejadian ini, ayah tua saya tidak beristirahat dengan tenang sebelum dia meninggal. Ini seumur hidup penyesalan. Yin Zengyi mengisap rokok, dan menghela nafas dengan tulus. Selama kamu memiliki hati yang berseri-seri dan hati yang mau memberi,
aku pikir apapun posisimu, kamu dapat mewujudkan keinginan lamamu. Zhang Guangfu berkata dengan lega. Karena itu, sayang sekali. Yin Zhengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan sebatang rokok di tangannya, dia melamun saat dia melihat lalu lintas yang lewat. Melihat hal tersebut, Zhang Guangfu tidak ingin mengganggunya, jadi dia langsung berkendara menuju pusat kota. Tempat reuni teman sekelas adalah box mewah semi terbuka dengan area yang sangat luas. Di dalam box mewah ini terdapat berbagai fasilitas hiburan. Ada berbagai macam nyanyian, hiburan dan makanan. Di luar dekat dengan lantai dansa. Di sebelah lantai dansa, ada banyak piano. Desain semi terbuka semacam ini tidak hanya memungkinkan pelanggan untuk memiliki ruang sunyi sendiri, tetapi juga dapat terintegrasi dengan baik ke dalam suasana di luar kotak saat dibutuhkan, yang dapat dikatakan saling melengkapi dan sangat perhatian. Setelah masuk, tentu saja itu adalah pesta makan malam. Gu Qinglian duduk di sebelah Long Zaitian, dan Chu Wanxing duduk di sebelah Gu Qinglian. Semuanya, jarang sekali semua orang berkumpul malam ini. Makan malam akan segera dimulai. Saya menghormati Anda untuk piala ini. Saya harap Anda bisa melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan malam ini dan menikmati waktu bersama. Tolong angkat juga gelas Anda dan saya bersama-sama minum dari cawan ini. Saat ini, Zhao Taiheng berdiri, memegang segelas anggur di tangannya, dan berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga berdiri satu demi satu. Gu Qinglian dan Chu Wanxing juga berdiri. Gu Qinglian tidak minum, jadi ada kok di gelasnya. Long Zaitian juga berdiri. Meskipun dia memandang rendah Zhao Taiheng, dia melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi, dia bukan tipe orang yang tidak mengetahui situasi umum. Jika kamu melakukannya, monitor Zhao bisa melupakannya, jadi tentu saja kita juga bisa melupakannya. Pada saat ini, Chu Wanxing berbicara, tetapi wajah Zhao Taiheng membiru ketika mendengar kata-kata ini. Ada semburan kata-kata sopan di tempat kejadian, dan semua orang minum secangkir. Setelah minum cawan ini, pesta makan malam dimulai. Ada lebih dari 40 orang di kelas Gu Qinglian, dan mereka dibagi menjadi 5 atau 6 meja. Lagi pula, beberapa dari mereka membawa pacar atau istri mereka. Sudah lama sejak saya melihat pemimpin pasukan Zhao. Saya mendengar bahwa pemimpin pasukan Zhao telah melakukannya dengan baik setelah lulus. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda Mediterania, dia terlihat seperti pria Mediterania berusia 20-an. Dia memiliki kecenderungan untuk menjadi botak di awal kehidupan. Mendengar kata-kata ini, Zhao Taiheng diam-diam bersukacita, dia tidak bisa tidak memamerkan karyanya, ini adalah kesempatannya. Siswa Zhang Kai, pemimpin pasukan Zhao baik-baik saja sekarang. Dia sekarang bekerja di grup Longteng, wakil direktur departemen proyek, dan menghasilkan $1 juta setahun. Masa depan tidak terbatas. Orang yang berbicara adalah Cui Xiaoyu, dia memandang Zhao Taiheng dengan mata ambigu, dan dia terlihat sangat iri. Hahaha, teman sekelas Xiaoyu telah memenangkan hadiah. Dia memiliki masa depan yang cerah, tetapi dia masih bekerja untuk orang lain. Dia bekerja di cabang grup Longteng dan membuat beberapa prestasi, jadi dia dipindahkan ke markas. Setelah itu, dia akan bekerja di kota Linjiang. Zhao Taiheng berkata dengan rendah hati saat mendengar ini. Rendah hati di permukaan, tapi diam-diam bahagia di hatinya. Saat dia berbicara, dia diam-diam menatap Gu Qinglian dari sudut matanya. Apa yang membuatnya sedikit kecewa adalah bahwa Gu Qinglian dan Long Zaitian sedang berbicara, seolah-olah mereka sama sekali tidak memperhatikan situasi di sini. Bahkan jika itu adalah pekerjaan paruh waktu, itu tergantung pada siapa Anda bekerja. Grup Longteng adalah raksasa komersial dengan nama Qin Yuanlin, orang terkaya di kota Linjiang. Bagaimana bekerja di perusahaan seperti itu dapat dibandingkan dengan bagian biasa pekerjaan waktu? Benar, grup Longteng, berapa banyak orang yang tidak bisa masuk? Yang patut dipuji adalah bahwa lingkungan keluarga pemimpin pasukan Zhao tidak buruk, dan dia masih bekerja sangat keras. Benar-benar terpuji. Itu benar, ketua pasukan Zhao kami dianggap sebagai anak terbaik di kelas kami saat itu. Kami sekarang seperti ini, yang membuktikan bahwa semua orang optimis tentang pemimpin pasukan Zhao pada awalnya. Orang-orang hebat sangat bagus dalam segala hal. Semua orang mengatakan sesuatu satu sama lain, dalam ritme yang ingin memuji Zhao Taiheng ke langit. Bab 665. Saya telah memenangkan penghargaan, saya telah memenangkan penghargaan. Menjadi manusia berarti bekerja keras dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dengan tangan Anda sendiri. Bagi saya, hanya saja peluangnya lebih baik. Bahkan, saya juga tahu sedikit tentang situasi setiap orang. Tak satu pun dari kita lebih buruk dari orang lain, dan kita semua melakukannya dengan baik. Zhao Taiheng berdiri, sangat sopan dan otentik, tetapi diam-diam senang di hatinya. Dia sangat menyukai perasaan dikagumi oleh bintang-bintang. Dia juga melirik Gu Qinglian dari waktu ke waktu, untuk melihat apakah Gu Qinglian telah memperhatikan dirinya yang tak terbatas. Hanya saja hasilnya sering mengecewakannya. Gu Qinglian tampaknya hanya memiliki Long Zaitian di matanya. Saat ini, dia melirik Gu Qinglian, tetapi Gu Qinglian sedang melayani Long Zaitian saat ini, dan tidak memperhatikan apa yang mereka bicarakan Zhao Taiheng.
Sebelum reuni kelas, dia hanya menanyakan tentang situasi Gu Qinglian. Menurut informasi yang dia selidiki, Long Zaitian tidak lebih dari pemborosan, dan dia juga menantu dari pintu ke pintu. Dia telah menikah dalam keluarga selama 5 tahun, dan tinggal di rumah Gu Qinglian, digunakan rumah Gu Qinglian, dan tinggal di rumah Gu Qinglian. Dan Gu Qinglian juga sangat tidak puas dengan suaminya, dikatakan bahwa Long Zaitian tidak pernah memasuki kamar kerja Gu Qinglian setelah 5 tahun menikah. Berdasarkan situasi ini, dia berencana memanfaatkan reuni kelas ini untuk meluncurkan pengejaran Gu Qinglian lagi. Sekarang dia sukses dan terkenal, dibandingkan dengan sampah seperti Long Zaitian. Tidak peduli seberapa buta Gu Qinglian, tidak mungkin untuk tidak jatuh cinta padanya, bukan? Sebelum datang ke reuni kelas, dia adalah apa yang Anda pikirkan. Hanya saja pemandangan yang dia lihat sekarang benar-benar berbeda dari yang dia selidiki. Dari awal makan malam hingga saat ini, tatapan Gu Qinglian tidak pernah lepas dari Long Zaitian. Keduanya saling menyajikan makanan, berbicara dan tertawa, bertingkah seolah tidak ada orang lain di sana. Pemimpin pasukan Zhao berbicara dengan sopan. Saya hanya bekerja sebagai manajer kecil di sebuah perusahaan kecil, dan saya hanya mendapatkan puluhan ribu dolar sebulan. Dibandingkan dengan pemimpin pasukan Zhao, itu terlalu jauh di belakang. Ya, saya bahkan lebih buruk. Saya membuka toko kecil, dan setelah sebulan bekerja keras, saya hanya mendapat 70.000 hingga 80.000 yuan. Dibandingkan dengan pemimpin pasukan Zhao, ini benar-benar tidak ada bandingannya. Hei, ini bahkan lebih buruk bagiku. Aku bekerja di perusahaan terbuka, dan nilai pasar dari perusahaan yang rusak itu hanya puluhan miliar. Aku mendapat puluhan ribu dolar sebulan, dan aku merasa tidak ada harapan dalam hidup. Dibandingkan dengan pemimpin pasukan Zhao, itu tidak bisa dibandingkan. Tidak ada bandingannya. Setelah Zhao Taiheng membuka mulutnya, semua orang adalah seorang aktor, dan semua orang menjual dengan buruk, dengan berbagai cara. Menceritakan situasi mereka yang menyedihkan. Chu Wanxing di samping mendengus saat mendengar kata-kata ini. Benar saja, reuni kelas adalah pertemuan pura-pura. Luar biasa. Puluhan ribu dolar sebulan, dan prestasiku masih buruk, dan aku merasa seperti tidak bisa melihat harapan dalam hidup. Aku yang terburuk di seluruh kelas. Gila, sekelompok orang yang berpura-pura. Chu Wanxing berbisik sambil makan. Tidak apa-apa, ada aku juga, dan aku melakukannya dengan buruk. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia juga tersenyum. Kita benar-benar kakak dan adik yang buruk. Mendengar ini, Chu Wanxing memeluk pinggang ramping Gu Qinglian, sangat lucu dan asli. Siapa kakak perempuan dan perempuan jahatmu? Jika kamu ingin mati, matilah dirimu sendiri. Gu Qinglian melirik Chu Wanxing, dan berkata dengan marah. Dibandingkan dengan ketenangan di sisi Gu Qinglian, di sisi lain, semua orang mengobrol dengan bersemangat. Namun, setiap orang bersenang-senang, Gu Qinglian, Chu Wanxing dan Long Zaitian juga mengobrol dengan baik. Namun, meskipun Gu Qinglian tinggal di sudut sini, semua siswa laki-laki di kelas masih melihat ke sisi ini sepanjang waktu. Lagi pula, Gu Qinglian adalah bunga kelas sekolah saat itu, primadona sekolah-sekolah. Di kelas ini, anak laki-laki yang mengejar Gu Qinglian adalah bajingan. Satu atau dua yang tersisa adalah karena mereka memiliki harga diri yang rendah dan tidak berani mengambil tindakan, atau mereka memiliki orientasi seksual khusus. Tentu saja, Cui Xiaoyu dan Su Xin juga memperhatikan pihak Gu Qinglian. Melihat Gu Qinglian dan Chu Wanxing yang tinggal di sudut, segala macam orang miskin dan bahagia, Su Xin tidak bisa berdiri. Semua orang tahu betapa bagusnya pemimpin pasukan Zhao saat itu. Saya ingat bahwa kelas kami sangat optimis tentang pemimpin pasukan Zhao dan teman sekelas Qinglian. Saya pikir pemimpin pasukan Zhao dan teman sekelas Qinglian adalah anak laki-laki dan perempuan emas, berbakat dan cantik, dan mereka hanya dibuat di surga. Pasangan. Su Xin melirik ke sisi Gu Qinglian, seolah menunjuk. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia sedikit mengernyit, sementara Long Zaitian tetap tanpa ekspresi. Benar saja, Su Xin ini akan mengacau. Hei, Su Xin benar. Saat itu, ada beberapa siswa di kelas kami yang mengejar Qinglian, tapi tidak ada dari mereka yang bisa sebaik pemimpin pasukan Zhao. Betul. Saat itu, kupikir ketua pasukan Zhao dan Qinglian adalah pasangan terbaik, anak laki-laki dan perempuan emas di kelas kita. Sayang sekali kita tidak bisa bersama pada akhirnya. Sampai hari ini, saya masih berpikir pemimpin pasukan Zhao adalah yang paling layak menjadi bunga kelas di kelas kita. Bukannya tidak ada kesempatan. Jika teman sekelas Qinglian bercerai, bukankah pemimpin pasukan Zhao akan punya kesempatan? Hahaha. Semua orang mendengarnya, setiap kata yang Anda ucapkan menyanjung Zhao Taiheng, dan bahkan pada akhirnya dengan sengaja. Mendengar ini, Zhao Taiheng merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Terlebih lagi, dia memberikan perhatian khusus pada ekspresi Long Zaitian saat ini. Mendengar semua orang mengatakan bahwa dia dan istrinya berada di halaman yang sama, Long Zaitian ini pasti mati karena marah. Ketekunan Zhao berpikir sendiri. Ketika Su Xin mendengar diskusi ini, dia mencibir sinis inilah yang dia inginkan. Bukankah kelompok orang ini terlalu banyak? Chu Wanxing sedikit mengernyit, dan berkata dengan lembut.
Bagaimana dengan mereka, apa yang mereka suka? Tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajah Gu Qinglian, katanya. Tangan Giok memegang tangan besar Long Zaitian, dan mereka saling memandang, seolah-olah sedang menenangkan kemarahan Long Zaitian. Kakak Long, jangan pedulikan teman sekelasku berbicara terus terang, mereka hanya bercanda, hahaha. Zhao Taiheng tertawa dan berkata, melihat Long Zaitian mengempis, dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Tidak masalah jika kamu keberatan, istriku telah dikejar oleh banyak orang. Itu membuktikan bahwa istriku cukup baik dan kamu tidak bisa mengejar istriku di awal karena istriku tidak menyukaimu. Yang membuktikan bahwa Anda tidak cukup baik. Pada akhirnya, saya dan istri saya bersatu, yang membuktikan bahwa keunggulan saya diakui oleh istri saya. Jadi, singkatnya, bagaimanapun caranya Anda melihat saya, di mata istri saya adalah orang yang lebih baik dari Anda. Sejauh ini, apa lagi yang bisa Anda lakukan selain berbicara keras dan menang secara mental? Long Zaitian metodis dan otentik, beralasan, sehingga tidak mungkin untuk disangkal. Ketika dia mengatakan ini, dia masih memegang tangan batu giok Gu Qinglian, dan menatap Gu Qinglian dengan kasih sayang. Sementara Gu Qinglian pemalu dan terlihat sangat menyedihkan. Mendengar argumen ini, wajah semua orang menjadi gelap. Pef hahaha, kakak ipar, kamu sangat jenius dalam hal logika. Menurutku apa yang kamu katakan sangat masuk akal, dan tidak ada yang salah dengan itu. Chu Wanxing tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Bab 666. Ini seharusnya suami dari teman sekelas King Lian. Kamu bilang kamu sangat baik, tapi kamu tidak tahu harus mencari pekerjaan di mana. Orang yang berbicara adalah yang disebut Mediterania terbuka, dia memandang Long Zaitian dan bertanya. Grup Long Teng. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Hei, Ganxing dan pemimpin pasukan Zhao masih di perusahaan yang sama. Aku tidak tahu apa posisi mereka, apakah ketua atau manajer umum. Mendengar kata-kata itu, Zhang Kai berkata dengan sengaja, ini jelas sebuah lelucon. Bukan ketua atau general manager, tapi satpam. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menyesap tehnya dan berkata dengan tenang. Keamanan? Hahaha. Penjaga keamanannya baik, dan dia menjalani kehidupan setelah usia 60 tahun di usia muda. Hahaha, ini benar-benar pekerjaan yang bagus. Semua orang tertawa ketika mendengar kata-kata itu, tetapi Long Zaitian tetap tenang, seolah-olah dia tidak keberatan sama sekali. Apa yang terjadi pada satpam? Seorang satpam bisa mendapatkan apa yang diinginkannya dan bersama orang yang disukainya. Menurut saya, ini adalah keberuntungan besar dalam hidup, dan itu juga hal yang paling saya banggakan. Saya memiliki seluruh dunia, jadi mengapa saya peduli pekerjaan apa yang saya miliki? Alasan utamanya adalah istri saya tidak mempermasalahkan pekerjaan saya. Tetapi Anda, masing-masing Anda adalah bos atau penghasilan puluhan ribu per bulan. Anda tidak bisa mendapatkan orang yang Anda sukai. Apalagi yang Anda miliki selain menjadi kaya. Hidup Anda benar-benar sunyi. Ketika Long Zaitian mengatakan kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka hanya bisa menggerakkan sudut mulut mereka, ini terlalu menyombongkan diri. Pada saat ini, Gu Qinglian juga berbicara. Sebenarnya, tidak masalah pekerjaan apa yang kamu lakukan. Yang utama adalah menurutku dia jujur, pekerja keras, termotivasi, dan perhatian. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia adalah pria terbaik di hatiku. Gu Qinglian menatap mata Long Zaitian, dengan senyum di wajahnya yang cantik, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Mendengar monolog Gu Qinglian, para siswa laki-laki yang mengejar Gu Qinglian semuanya patah hati. Saat itu, Gu Qinglian adalah kecantikan gunung es yang terkenal, dia tidak akan berbohong kepada siapapun. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu kepada Long Zaitian, dan juga, apa arti ungkapan ini, tatapan mata ini. Orang-orang ini belum pernah melihat Gu Qinglian seperti ini. Itu disengaja, pasti disengaja untuk memberi mereka makanan anjing. Melihat penampilan Long Zaitian dan Gu Qinglian, ekspresi Zhao Taiheng sangat buruk, yang sama sekali berbeda dari yang dia pikirkan di awal. Su Xin di samping juga menggertakkan giginya, tidak pernah mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Kata-kata Gu Qinglian tertinggal di sini, untuk sementara, Su Xin dan Zhao Taiheng tidak tahu bagaimana menjawabnya. Itu hanya omong kosong, Long Zaitian, kamu membuat kata-kata yang tidak masuk akal, kamu benar-benar tidak tahu malu. Mendengar ini, Zhang Kai tersipu dan berkata, apa yang membuatmu bersemangat? Apakah aku memukul titik sakitmu, sehingga kamu kehabisan napas? Dalam kehidupan seseorang, jika hanya uang yang bisa digunakan untuk pamer, maka hidup orang ini sengsara. Aku benar-benar tidak mengerti, kenapa dari awal perjamuan ini sampai sekarang, kamu malah memamerkan kesengsaraanmu. Bukannya memberitahu orang lain bahwa hidupmu telah mendapatkan kebahagiaan dan cinta. Long Zaitian berdiri dan berbicara dengan fasih. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun Long Zaitian mengatakan ini, beberapa orang di tempat kejadian merasa itu masuk akal. Hal yang paling mengejutkan adalah tidak ada yang membantah apa yang dikatakan Long Zaitian.
Pada analisis terakhir, setiap orang di sini memiliki masalah serius dengan pandangan hidup, nilai, dan pandangan dunia mereka. Apakah ini kegagalan pendidikan atau distorsi sifat manusia adalah pertanyaan yang harus dipikirkan semua orang. Long Zhaitian melanjutkan, dan setelah dia selesai berbicara, dia duduk kembali. Semua orang masih linglung, tidak bisa bereaksi. Melihat orang-orang yang awalnya menargetkan Long Zhaitian, mereka semua terkejut dengan apa yang dikatakan Long Zhaitian saat ini, seolah-olah mereka telah dicuci otak. Zhao Taiheng mengertakkan gigi, dia tidak menyangka Long Zhaitian begitu fasih dan berbicara dengan satu cara, yang bisa membuat orang tercengang untuk sementara waktu. Ayah, untuk fakta ini, tepuk tangan meriah datang, dan Chu Wanxing yang bertepuk tangan. Kakak ipar mengatakannya dengan sangat baik, kata Chu Wanxing dengan emosional. Papa. Setelah Chu Wanxing bangun, lebih dari 60% hingga 70% orang di tempat kejadian bertepuk tangan untuk Long Zhaitian. Melihat adegan ini, Zhao Taiheng merasa kesal. Apa-apaan ini, bagaimana sampah ini bisa begitu cerewet? Melihat ini, Su Xin juga menggertakkan giginya dengan keras, wajahnya berubah menjadi hijau. Berdiri di sampingnya, Yang Li juga bertepuk tangan dengan bodohnya. Kamu gila, kenapa kamu ikut bersenang-senang? Su Xin bersandar di depan Yang Li, memelintir Yang Li dengan keras, dan berkata dengan suara rendah. Baru kemudian Yang Li bereaksi. Mendengar ini, Yang Li terbatuk sedikit karena malu. Oke, semuanya, saya harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan saudara Long sedikit masuk akal. Biarkan saja masalah ini berlalu, semua orang harus makan dan minum dengan baik hari ini. Malam ini, saya, Zhao Taiheng, akan membayar tagihannya. Zhao Taiheng berdiri dan berkata kepada semua orang. Entah kenapa, Long Zhaitian telah mengambil inisiatif atas apa yang baru saja terjadi. Alih-alih membuat Long Zhaitian terlihat jelek, dia malah pamer, yang membuat Zhao Taiheng sangat tertekan. Pemimpin pasukan Zhao penuh dengan atmosfer. Lagi pula, pemimpin pasukan Zhao adalah yang terbaik di antara kita. Artinya, orang yang luar biasa selalu bisa menjadi luar biasa. Setelah Zhao Taiheng selesai berbicara, para penggemar setia Zhao Taiheng itu terus memuji Zhao Taiheng sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Merasa bahwa dia akhirnya mendapatkan kembali inisiatifnya. Semuanya, jarang kita berkumpul di sini malam ini. Saya memutuskan untuk membuka 8 botol anggur merah patus pada tahun 2004 untuk menghibur semua orang. Saat ini, Zhao Taiheng terus merilis berita berat. Sialan, harga sebotol anggur merah patus pada tahun 2004 mendekati 40.000. Ya Tuhan, pemimpin pasukan Zhao benar-benar murah hati. Ini terlalu kaya. Kamu memang orang yang paling menjanjikan di kelas kami. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga memuji berturut-turut. Melihat reaksi semua orang, Zhao Taiheng tersenyum, dia sangat puas dengan reaksi semua orang. Dia merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas inisiatif saat ini. Tidak lama kemudian, pelayan pun datang dan membuka sebotol win untuk setiap meja. Semuanya, mari kita minum cawan ini bersama-sama. Zhao Taiheng mengangkat gelas anggurnya lagi dan bersulang untuk semua orang. Setelah mendengar ini, semua orang berdiri untuk memberi hormat. Setelah minum anggur, Zhao Taiheng merasa sedikit puas. Semuanya, bersenang-senanglah malam ini. Saya memutuskan untuk membuka sebotol lagi anggur merah patus yang berusia 96 tahun, dan sebotol anggur merah ini untuk teman sekelas di tempat kejadian. Zhao Taiheng menyerang ketika setrika sedang panas, dan mengumumkan berita besar lainnya. Semua orang berseru ketika mendengar berita itu, dan diam-diam menebak bahwa ini berarti siapa teman sekelas yang membuatkan Zhao Taiheng minum untuknya. Bab 667. Untuk siapa anggur merah Xiao Baiwan? Untuk siapa lagi itu bisa dibuka? Kamu tidak perlu memikirkannya. Menarik, aku tidak tahu ekspresi apa yang akan dimiliki sampah itu. Hehehe, ekspresi macam apa itu? Di hadapan kekuatan absolut, retorika apapun menjadi pucat dan tidak berdaya. Pada saat ini, semua orang berbicara dan berdiskusi. Setelah beberapa saat, pelayan datang. Ada sebotol anggur merah di atas nampan yang indah. Dia membuka anggur merah dan menuangkan 2 gelas. Zhao Taiheng mengambil anggur dan mengocoknya dengan wajah bangga. King Lian, sebotol anggur ini dibuka untukmu, tolong minum gelas ini bersamaku. Zhao Taiheng memandang Gu Qinglian dari jauh dan berkata. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Gu Qinglian. Wow, betapa bangganya. Jika ada pria yang mau membuka 100.000 botol anggur untukku, aku akan segera menikah dengannya. Berhentilah bermimpi, apakah kamu memiliki penampilan dan bakat seperti teman sekelas King Lian? Tidak bisakah orang membicarakannya? Begitu Zhao Taiheng mengatakan ini, ada banyak suara iri di tempat kejadian, sangat iri. Zhao Taiheng berjalan ke Gu Qinglian, mau tidak mau memberikan anggur kepada Gu Qinglian. Gu Qinglian terkejut, dan mengambil anggur dengan ekspresi kusam. Nyatanya, Zhao Taiheng yang secara paksa memasukkannya. Maaf, saya tidak minum, suami saya harus meminumnya untuk saya. Gu Qinglian hampir secara naluriah memberi Long Zhaitian anggur, dan Long Zhaitian secara alami mengambil anggur itu dan berdiri.
Tindakan Gu Qinglian tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang. Membuat semua orang gila dengan cara ini, sanjungan Zhao Taiheng tidak diragukan lagi ada di kaki kudanya. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Zhao Taiheng berkedut, wajahnya pucat pasi. Tidak, teman Qinglian, anggur ini adalah rasa hormatku padamu. Zhao Taiheng berkata dengan cepat. Sama, suamiku bisa mewakiliku. Gu Qinglian duduk, lalu berkata dengan tenang. Duduk di samping, Chu Wanxing sudah menderita luka dalam, ini adalah operasi yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Qinglian akan menjalani operasi yang luar biasa. Kakak Zhao, terima kasih untuk anggur yang enak. Saya meminumnya untuk istri saya. Long Zaitian berkata dengan senyum di wajahnya. Tidak, untuk sementara, Zhao Taiheng tidak tahu harus berbuat apa, itu terlalu memalukan. Kenapa? Apakah kamu menyesalinya? Maka aku akan membayarmu kembali. Long Zaitian masih memiliki senyuman di wajahnya, tetapi di mata Zhao Taiheng, senyuman ini sangat tak tertahankan. Siapa bilang aku menyesalinya? Ini anggur yang enak, seharga 100.000 sebotol. Kamu tidak bisa membeli sebotol anggur seperti itu bahkan jika kamu telah menjadi satpam selama setahun. Maukah kamu mencicipi anggur semacam ini? Itu tidak sia-sia bagimu untuk minum anggur semacam ini. Zhao Taiheng tergagap sedikit, Long Zaitian memang merupakan penghalang besar baginya. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Long Zaitian tersenyum dan bertanya balik. Tentu saja, aku sudah minum anggur yang lebih mahal. Tapi, maukah kamu? Zhao Taiheng bertanya lagi, tetapi dia sudah menilai di dalam hatinya bahwa Long Zaitian adalah kura-kura tanah. Bagaimana mungkin kura-kura tanah minum anggur yang begitu baik? Anggur yang begitu baik akan dirusak oleh kura-kura tanah, dia akan mati karena dirugikan. Awalnya, dia ingin menunjukkan pusat perhatian di depan Gu Qinglian, tetapi dia tidak mendapatkan pusat perhatian. Sebaliknya dia membuang sebotol anggur yang enak. Cobalah dan kamu akan tahu. Long Zaitian berkata dengan tenang. Pemimpin Regu Zhao, dia tidak pernah memiliki anggur yang begitu baik dalam hidupnya, jadi biarkan dia mencicipinya. Jika dia tidak merasakan apa-apa, bukankah dia akan menjadi orang yang malu saat itu? Cui Xiaoyu yang berbicara, dan dia berkata dengan ekspresi kesal. Itu dia. Su Xin juga setuju. Setelah Zhao Taiheng memikirkannya, dia merasa itu masuk akal, dan skema untuk membuat Long Zaitian mempermalukan dirinya sendiri terbentuk di benaknya. Pertuscata adalah salah satu dari 8 kilang anggur terbaik di Bordeaux. Karena kilang anggur itu sendiri lebih unggul secara geologis dan mengandung banyak mineral. Spektrumnya adalah anggur merah dengan ciri cepat diminum dan penyimpanan tahan lama, yang disukai oleh peminum anggur mentah. Zhao Taiheng menahan ekspresinya sejenak, mengocok anggur merah di tangannya, mengendusnya, lalu berkata dengan serius. Kualitas anggur patus sangat stabil, warna anggurnya dalam, untuk rasanya. Ketika dia mengatakan ini, Zhao Taiheng berhenti berbicara, menyesap anggur merah di gelas, dan perlahan menutup matanya, seolah-olah dia sedang menikmati anggur merah yang enak dengan hati-hati. Melihat ini, semua orang menonton dengan tenang, seolah-olah mereka tidak tahan mengganggu pencicipan anggur Zhao Taiheng. Mengenai rasa, anggur merah pertus harum dan penuh, seimbang, halus dan kaya. Langit-langitnya sangat luas, menunjukkan kepribadian bangsawan dalam anggur. Saat Anda mencicipinya dengan hati-hati, Anda bisa merasakan gaya anggur Prancis, dan Anda bisa merasakannya dengan hati-hati. Rasakan angin malam bertiup dari Danube. Zhao Taiheng membuka matanya, dan beberapa ekspresi muncul di matanya, berbicara secara emosional. Setelah selesai berbicara, dia melirik Gu Qinglian lagi. Dia tidak sabar sekarang, dia tidak sabar untuk menunjukkan latar belakang budaya dan seleranya di depan Gu Qinglian, dan pada saat yang sama membandingkan Long Zaitian dengan sengit. Ahli, ini ahli. Sekilas, pemimpin pasukan Zhao adalah seseorang yang telah minum banyak anggur enak. Artinya, selera yang bagus, ini selera yang tinggi. Ini bisa membedakan antara orang-orang. Rasakan hal ini, kembangkan pengendalian diri dan temperamen yang mulia, dan Udik tidak bisa mempelajarinya. Kaki anjing Zhao Taiheng tidak sabar untuk berdiskusi lagi, dan terus memberikan uang kepada Zhao Taiheng. Kakak Long, sebaiknya kamu mencicipinya. Zhao Taiheng tersenyum dan berkata, dia sedang menunggu Long Zaitian membodohi dirinya sendiri. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian santai, mengendus anggur di gelas anggur, dan menyesapnya. Hei, hei, setelah minum, dia memukul mulutnya dengan cara yang tidak pantas. Ketika semua orang melihat ini, mereka membencinya. Dia benar-benar udik. Bagaimana dia bisa mencicipi anggur seperti ini? Akan sia-sia bagi udik seperti itu untuk minum anggur yang begitu baik. Ketika Zhao Taiheng melihat ini, dia terlihat menghina. Kakak ipar, bukan begitu caramu mencicipi anggur. Pada saat ini, Chu Wanxing juga mengingatkan dengan suara rendah, melihat Long Zaitian mencicipi anggur seperti ini, Chu Wanxing tidak bisa duduk diam lagi. Anggur ini tidak berguna, dan aku harus meminumnya seperti ini untuk mengeluarkan isinya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia mengatakannya dengan sembarangan. Haha, apa udik? Aku tidak bisa mencicipi anggur, tapi aku harus berpura-pura. Tidak, tidak, terlalu banyak untuk memaksanya.
Semuanya tertawa. Bagaimana Kak Long, sudahkah kamu mencicipi ala Franz? Zhao Taiheng bertanya dengan ekspresi sombong. Tidak, yang kurasa adalah gaya harta tertentu 188. Long Zaitian meletakkan gelas anggurnya, sangat lugas. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tercengang lagi. Apa artinya? Ketika Zhao Taiheng mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya. Anggur ini dijual seharga 188 botol pada harta tertentu, dan beli satu gratis satu selama liburan. Long Zaitian berkata dengan tenang. Apa? Omong kosong. Ini adalah anggur merah patus, mengapa beli satu gratis satu untuk harta tertentu 188, kamu hanya omong kosong. Ketika Zhao Taiheng mendengar ini, wajahnya menjadi hijau, dan dia dengan cepat membalas. Bab 668. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, mungkin dia belum pernah mendengar tentang anggur merah patus. Jika kamu tidak bisa merasakan apa-apa, terlalu naif untuk memfitnah seperti ini. Tidak hanya naif, tapi juga cuek. Mengatakan bahwa anggur Xiao Siwan adalah anggur dari harta tertentu 188, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu? Mendengar kata-kata Long Zaitian, semua orang mengutuk Long Zaitian satu persatu. Sementara Susin, Cui Xiaoyu dan Yang Li menonton pertunjukan dari pinggir lapangan dengan senyum mengejek di wajah mereka. Apa yang ingin mereka lihat tidak lebih dari Long Zaitian yang mempermalukan dirinya sendiri. Sekarang sudah terlihat, ketika Long Zaitian mempermalukan dirinya sendiri, Gu Qinglian secara alami juga merasa malu. Hanya saja saat ini, wajah Gu Qinglian acuh tak acuh. Dia percaya bahwa Long Zaitian pasti tidak akan berbicara omong kosong, karena dia tahu bahwa Long Zaitian bukanlah tipe orang yang berbicara omong kosong, dan dia tidak pernah seperti itu. Dia mengatakan semuanya, atau semua yang dia katakan itu benar. Di depannya, Long Zaitian tidak pernah selingkuh. Long Zaitian, bukankah menurutmu kamu konyol? Jika kamu tidak tahu cara mencicipi anggur, kamu tidak bisa mencicipi anggur. Jika kamu bersikeras memfitnah anggur sebagai anggur merah biasa dari harta tertentu 188, jangan, bukankah menurutmu semua orang bodoh? Itu Yang Li yang berbicara, dengan lengkungan es di sudut mulutnya, berbicara dengan cara yang sangat mengejek. Bukannya aku pikir kamu bodoh, tapi kamu rela menjadi bodoh. Long Zaitian berkata tanpa daya. Long Zaitian, kamu bilang anggurku palsu, apa buktinya? Saat ini, Zhao Taiheng berkata dengan dingin. Yaitu, bukti apa yang kamu miliki? Tidak cukup hanya bicara omong kosong dengan satu mulut, hati-hati dituntut karena pencemaran nama baik. Saya pikir dia tidak mampu membelinya. Dia sengaja membuat orang jijik seperti ini. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menjijikkan di dunia ini? Semua orang menuduh lagi, melihat Long Zaitian dikritik oleh semua orang, Zhao Taiheng memiliki ekspresi puas diri di wajahnya, inilah yang dia inginkan. Kakak ipar, lupakan saja, trik ini tidak akan berhasil. Menghadapi kritik orang banyak, Chu Wanxing mengingatkan dengan suara rendah. Tapi Long Zaitian sepertinya tidak mendengarnya, dan Chu Wanxing juga merasa sedikit malu saat ini. Bagaimana mungkin anggur Xiao Baiwan adalah anggur palsu, dan itu masih berada di tempat kelas atas seperti klub hiburan premium Ye Wei Yang. Saya mengatakan ini, tentu saja ada bukti. Long Zaitian masih terlihat cuek, seolah sedang memegang mutiara kebijaksanaan. Hehe, ini konyol, lalu apa yang kamu katakan adalah buktimu, tunjukkan untuk dilihat semua orang. Zhao Taiheng mencibir, lalu berkata. Segera, dia memukul saat setrika masih panas, memandang Gu Qinglian, dan sedikit mengernyit. Qinglian, menikahi orang seperti itu, aku benar-benar merasa tidak layak untukmu. Pria ini sama sekali tidak layak untukmu. Suamiku tidak akan bicara omong kosong. Gu Qinglian baru saja menjawab kalimat sederhana. Kalimat seperti itu, seperti pisau menusuk hati Zhao Taiheng. Bahkan saat ini, kamu masih memilih untuk percaya pada suamimu yang tidak berguna, dan kamu masih mengambil satu suami pada satu waktu, kamu tidak suka ini sebelumnya. Kamu dulunya adalah Dewi Gunung Es, dan kamu tidak pernah berbohong kepada siapapun, bagaimana kamu bisa memanggil seorang pria suami di depan umum? Mengapa? Zhao Taiheng merasa sangat frustrasi. Di tengah suara kritik dari kerumunan, Long Zaitian berdiri dan berjalan menuju Zhao Taiheng. Apa yang diletakkan di depan Zhao Taiheng adalah sebotol anggur merah patus yang telah dibuka. Apakah kalian semua tidak tahu bahasa Prancis? Di botol tertulis bahwa ini bukan anggur merah patus, tetapi anggur merah patus. Tempat asalnya adalah kota Yiwu, Provinsi Jiangnan. Kota Yiwu adalah universitas kami Kekaisaran Xia terkenal kota sains dan teknologi industri ringan. Industri ringan sangat berkembang. Orang tua di kota itu serba bisa. Begitu Anda tiba di kota sains dan teknologi Yiwu, Anda dapat membuatnya dalam 3 hari. Long Zaitian menunjuk ke tulisan berantakan di botol anggur, lalu berkata kepada semua orang. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang dikatakan Long Zaitian sangat mengesankan, kedengarannya benar, mungkinkah itu yang dikatakan Long Zaitian? Tapi, bagaimana mungkin, ini anggur merah Xiao Baiwan. Kamu hanya berbicara omong kosong. Kamu menggertak kami bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa berbahasa Prancis, jadi kamu berbicara omong kosong.
Zhao Taiheng sangat marah hingga hidungnya bengkok, bagaimana mungkin anggur yang dia habiskan 100.000 yuan menjadi produk biasa dari harta tertentu 188. Temukan seseorang yang berbicara bahasa Prancis dan ungkapkan kebohongannya. Ya, siapa yang tahu bahasa Prancis, keluar dan bicara. Kebohongan terungkap, biarkan dia berlutut dan meminta maaf. Karakternya benar-benar buruk, memfitnah orang lain begitu banyak. Semua orang mencela Long Zaitian dengan keras. Long Zaitian, karena kamu mengatakan itu, aku akan mencari seseorang yang bisa berbahasa Prancis. Jika kamu membuktikan bahwa kamu berbohong, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kata Zhao Taiheng dengan marah. Ya, kalau tidak, kamu juga bisa berlutut dan meminta maaf padaku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan tenang. Oke, tunggu saja aku akan segera menghubungi seseorang yang mahir berbahasa Prancis. Zhao Taiheng tidak tahan lagi dengan keluhannya, jadi dia dengan cepat memutar telepon, berbicara ke ujung telepon yang lain, dan kemudian menutup telepon. Gu Xiaolian, bukankah kamu mengambil bahasa Prancis sebagai pilihan ketika kamu masih kuliah? Pergi dan lihat. Melihat situasi ini, Chu Wanxing menusuk Gu Qinglian dan berkata kepada Gu Qinglian. Ah, aku tahu sedikit, lalu aku akan pergi dan melihatnya. Gu Qinglian tiba-tiba memikirkan hal ini, dan berkata dengan heran. Di bawah dorongan Chu Wanxing, dia juga berjalan mendekat. Saat ini, ada banyak orang di sekitar botol anggur, dan semua orang menunjuk ke arah anggur. Bahasa Prancis adalah bahasa yang kecil, dan pada dasarnya hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Jika tidak ada kebutuhan khusus, tidak ada yang akan mempelajarinya. Ada begitu banyak dari mereka, dan tidak ada yang mahir berbahasa Prancis. Minggir, minggir, ini seseorang yang berbicara bahasa Prancis. Teriak Chu Wanxing, membuka jalan bagi Gu Qinglian, dan ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga membiarkan Gu Qinglian masuk. Setelah Gu Qinglian berjalan mendekat, dia membungkuk sedikit dan dengan hati-hati melihat kata-kata di botol anggur. Qinglian, aku ingat kamu mengambil bahasa Prancis sebagai pilihan ketika kamu masih kuliah. Jujur saja, bagaimana ini bisa menjadi versi remaja yang diproduksi di kota Yiwu? Ini adalah anggur merah senilai 100.000 yuan. Zhao Taiheng penuh dengan kemarahan yang benar, merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Ketika dia di perguruan tinggi, untuk mengejar Gu Qinglian, dia tahu persis kursus apa yang diambil Gu Qinglian dan kapan dia pergi dan pulang sekolah. Gu Qinglian pernah belajar Prancis, dia masih ingat sekarang. Engah. Setelah menonton sebentar, Gu Qinglian tiba-tiba menutup mulut kecilnya dengan ringan, dan tidak bisa menahan tawa. Siswa Qinglian, ada apa? Melihat ini, Zhao Taiheng bertanya dengan gugup, apa maksud Gu Qing dengan tersenyum, apakah anggur ini benar-benar palsu, bagaimana mungkin? Ini benar-benar mustahil. Bagaimana? Apakah itu anggur merah patus, atau anggur merah patus? Melihat ini, Chu Wanxing juga tidak sabar untuk berbicara secara otentik. Bab 669. Apakah aku akan mengatakan yang sebenarnya? Gu Qinglian menutupi mulut kecilnya dengan ringan dan bertanya. Tentu saja itu benar, apa yang kamu lihat adalah apa yang kamu lihat, tetapi kamu mengatakannya, aku sangat ingin mati. Chu Wanxing berkata dengan cemas. Anggur ini palsu. Teks di atasnya ditulis miring. Itu ditulis miring. Sulit untuk membedakan beberapa detail. Oleh karena itu, orang yang belum pernah belajar bahasa Prancis, sulit untuk mengetahui apakah nama anggur itu. Jika Anda perhatikan dengan teliti, bukan anggur merah patus yang tertulis di botolnya, tetapi anggur merah pertus. Adapun tempat asalnya memang kota Yiwu. Gu Qinglian sangat sabar dan otentik, ketika dia berbicara, dia menatap Long Zaitian dengan kekaguman dan kekaguman di matanya. Ini benar-benar pria misterius, dia sebenarnya bisa berbicara bahasa kecil seperti bahasa Prancis. Tetapi saya belum pernah mendengar dia mengatakan bahwa dia bisa berbicara bahasa asing sebelumnya. Berapa banyak harta yang disembunyikan pada pria ini? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, terdengar suara gemuruh lagi. Apa yang terjadi? Apakah ini benar-benar anggur palsu? Tidak mungkin. Teman sekelas Qinglian, kamu tidak bisa membantunya hanya karena dia adalah suamimu. Kata Zhao Taiheng dengan marah. Ya, pasti aku membantu suamiku. Itu benar, apa yang dikatakan Gu Qinglian tidak masuk hitungan. Apakah pasangan itu berusaha menyembunyikan kebenaran? Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga mengikuti satu demi satu, menentang kata-kata Gu Qinglian, tetapi ekspresi Gu Qinglian tenang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu orang yang kamu panggil datang dan biarkan dia melihatnya sendiri. Gu Qinglian berkata dengan tenang, melangkah mundur, berdiri di samping Long Zaitian, dan memegang lengan Long Zaitian. Dia tinggi dan ramping. Setelah mengenakan sepatu hak tinggi, dia tidak jauh lebih pendek dari Long Zaitian. Dia ramping, lurus dan panjang, dengan tubuh halus dengan tonjolan dan cembung. Dibalut gaun malam yang layak, dia terlihat anggun dan menawan. Berdiri dengan Long Zaitian, keduanya berangkat satu sama lain, dan mereka seimbang, memberi orang perasaan kecocokan yang baik, dan rasa suami dan istri sangat memuaskan. Gu Xiaolian,
bukankah kamu hanya membantu kakak ipar? Chu Wanxing datang dan bertanya dengan suara rendah. Saya mengatakan yang sebenarnya. Gu Qinglian terus mengulang. Biarkan aku pergi, semuanya, tolong biarkan aku masuk. Pada saat ini, di luar kerumunan, terdengar suara yang agak panik dan tidak sabar, dan seorang pelayan terlihat berjuang untuk menerobos kerumunan. Melihat ini, semua orang memberi jalan kepada kerumunan. Saya melihat pelayan kecil itu bergegas menuju Zhao Taiheng, dan akhirnya meremas ke sisi Zhao Taiheng, sudah terengah-engah. Tuan, Tuan, saya minta maaf, saya minta maaf. Pelayan kecil itu terengah-engah dan kehabisan napas. Apa yang kamu lakukan? Katakan saja apa yang kamu miliki, apa asyiknya fakta ini. Zhao Taiheng sangat tidak puas dan otentik. Tuan, ini masalahnya, kami membuat minuman yang salah. Setelah pelayan kecil itu melambat, dia akhirnya angkat bicara. Hanya saja begitu kata-kata ini keluar, adegan gelisah tiba-tiba terdiam. Mata semua orang tertuju pada pelayan kecil itu, dan mereka memasang ekspresi sangat terkejut, dan semua orang tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Kamu, apa yang kamu katakan? Wajah Zhao Taiheng sedikit berubah, dia curiga dia salah dengar, jadi dia mencabut telinganya dan bertanya lagi. Kami membuka minuman yang salah, maaf, kami tidak sengaja. Pelayan kecil itu sangat terganggu, membungkuk 135 derajat, dan mengulangi apa yang dia katakan sebelumnya. Itu dia, semua orang mendengarnya. Itu minuman yang salah, mereka salah minum. Saya membuka anggur yang salah, mengapa saya membuka anggur yang salah? Zhao Taiheng berhenti dan berkata, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, dia merasa otaknya tidak bisa bereaksi. Sebotol anggur ini bukan anggur merah patus yang kamu minta. Itu hanya sebotol anggur merah biasa, yang bisa dibeli di mana saja dengan harta tertentu. Pelayan kecil itu menjelaskan dengan ekspresi malu. Kentut, bukankah kamu klub hiburan kelas atas? Bagaimana bisa ada anggur merah biasa? Bukankah kamu mengatakan bahwa anggur merah di sini setidaknya 3.000 botol? Zhao Taiheng memarahi, dia sangat marah, jika dia benar-benar memesan minuman yang salah. Bukankah dia akan berlutut dan meminta maaf kepada sampah ini? Itu benar, apa yang kamu lakukan, bukankah tempatmu adalah klub hiburan kelas atas? Ada anggur murah di klub hiburan kelas atas. Aku ingin tahu apa artinya kelas atas. Tidak, katakan padaku apa yang terjadi. Setiap orang adalah apa yang Anda katakan dan apa yang saya katakan. Semuanya, dengarkan penjelasanku. Masalahnya, botol win ini awalnya tidak ada di rak win kita. Botol win ini sebenarnya dibeli secara online oleh master-master dapur kita. Setelah barang tiba, dia menyimpannya sementara mereka di rak anggur. Kemudian, secara tidak sengaja, itu diambil oleh rekan-rekan kami, dan diberikan kepadamu sebagai anggur merah patus. Pelayan kecil itu menjelaskannya dengan sabar. Puff, hahaha, aku jadi ketawa. Ternyata arak pecah ini memang bisa dibeli dengan harta tertentu seharga 188 botol. Jadi begini pertanyaannya, bagaimana perasaan ketua regu kita Zhao Gaya Franz dan malam hari angin dari Danube? Ketika Chu Wanxing mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, karena itu sangat lucu. Dia belum pernah melihat lelucon yang begitu lucu selama 20 tahun hidupnya. Gu Qinglian juga menutup mulutnya dan tersenyum ringan, jika dia tidak peduli dengan citranya, dia bisa tertawa lebih berlebihan. Wajah Zhao Taiheng saat ini sangat jelek. Wajahnya pucat, dan mereka yang semula mendukung dan mengejarnya tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, dan pemandangan itu sangat memalukan saat ini. Bagaimana kamu bekerja? Konyol membuat kesalahan seperti itu. Aku ingin mengeluh padamu. Zhao Taiheng berteriak keras, malu, terlalu memalukan. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah mencoba untuk merasa malu seperti sekarang ini. Sekarang dia tidak tahu harus meletakkan wajahnya di mana. Mohon maaf sekali. Mengingat kesalahan kami dalam bekerja Pak, Anda dapat memilih untuk tetap memesan atau membatalkan pesanan sebotol win yang Anda pesan ini. Sekarang, pelayan kecil itu membungkuk dalam-dalam lagi. Membatalkan pesanan. Apakah menurutmu aku kekuatan uang? Zhao Taiheng memarahi dengan keras, yang kurang darinya bukanlah uang, tapi wajah. Dia menghabiskan uang untuk wajah. Hanya saja dia tidak berharap untuk menghabiskan uang, dan dia tetap tidak membeli muka, dan secara tidak sengaja, dia kehilangan muka. Oke, aku akan membantumu membatalkan pesanan sekarang. Pelayan kecil itu sangat malu, setelah membungkuk, dia bergegas turun. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan padamu. Pada saat ini, Long Zaitian, yang sudah lama tidak berbicara, dia menjadi tenang dan berkata dengan tenang. Apa masalahnya? Zhao Taiheng bertanya lagi setelah mendengar kata-kata itu, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk, dia merasa seolah-olah akan kehilangan muka lagi. Bab 670. Kamu baru saja mengatakan bahwa ketika kamu meminum anggur ini, kamu merasakan gaya Prancis dan angin malam dari Danube. Kamu salah tentang satu hal. Long Zaitian berbicara dengan fasih. Mendengar ini, Zhao Taiheng tersipu lagi. Awalnya, dia ingin memamerkan latar belakang budaya dan seleranya di depan Gu Qinglian,
tetapi tanpa diduga, dia akhirnya menunjukkan kesepiannya. Poin mana yang saya katakan salah? Zhao Taiheng tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara saat ini, dia hanya bertanya. Bahkan jika Anda minum anggur merah patus asli, tetap salah untuk mengatakan bahwa Anda dapat merasakan gaya Prancis dan angin malam di Danube. Pabrik anggur Patrus terletak di wilayah Bordeaux Kekaisaran Prancis. Bordeaux hanya ada satu sungai Loire di wilayah tersebut. Adapun sungai Danube yang Anda sebutkan, itu berada di dalam wilayah Kekaisaran Landes, dan tidak ada hubungannya dengan anggur merah patus. Apalagi secara geografi, angin sungai Danube tidak bisa bertiup ke daerah Bordeaux. Long Zaitian bertanya dengan fasih lagi, dan Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi mulutnya dan tertawa kecil ketika mendengar kata-kata itu. Hahaha, pemimpin Regu Zhao, apakah nenek moyangmu mengajarkan cross talk? Ketika saya belajar, mengapa saya tidak menyadari bahwa Anda adalah orang yang sangat humoris? Ketika Chuan Xing mendengar kata-kata ini, dia kembali bahagia. Ketika Zhao Taiheng bertemu Long Zaitian hari ini, dia merasa seolah-olah telah bertemu dengan musuh bebuyutannya. Wajah Zhao Taiheng pucat, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, mereka yang awalnya berada di pihak Zhao Taiheng tidak dapat menahan tawa, karena apa yang terjadi sebelumnya sangat lucu. Sudah diberi pelajaran, Zhao Taiheng menghela nafas, lalu berkata. Selain kalimat ini, dia tidak tahu apa lagi yang bisa dia katakan. Tidak apa-apa untuk berlutut dan meminta maaf. Saya bukan tipe orang yang tidak peduli dengan birokrasi seperti itu. Namun, saya masih ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Anda. Tidak masalah jika Anda tidak tahu banyak. Bersikaplah rendah hati. Jika Anda tidak mengerti, tanyakan. Jangan terlalu memperhatikan beberapa hal eksternal sebagai manusia, dan membaca lebih banyak ketika Anda tidak ada hubungannya. Saya akan memberi Anda 9 kata. Bacaan yang bagus. Long Zaitian melambaikan tangannya, wajahnya acuh tak acuh, dan kemudian dia mengikuti ajaran. Semua orang tercengang ketika mendengarnya. Zhao Taiheng tidak puas, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Dia merasa dirugikan saat ini, dia merasa seperti menjadi gila, apa-apaan ini, bagaimana hal-hal berkembang seperti ini. Hahaha, kakak ipar memberitahumu untuk tidak memperhatikan hal-hal eksternal. Jika kamu tidak ada hubungannya, baca lebih banyak buku, artinya kamu harus membaca lebih banyak jika kamu jelek. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan kakak ipar? Aku bicara terus terang, jadi jangan pedulikan. Setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, Chuan Xing tertawa lagi. Saat ini, dia mengagumi Long Zaitian di hatinya, bahkan tidak menggunakan sepatah kata pun, ipar saya benar-benar berbakat. Jika kamu akan mati, tidak bisakah kamu terus terang? Gu Qinglian tidak tahan lagi, memelintir lengan Chuan Xing, dan berkata dengan marah. Hahaha, apakah aku khawatir mereka tidak akan mengerti? Terjemahkan apa yang dikatakan kakak ipar untuknya. Chuan Xing tersenyum lagi. Tidak ada yang salah sekarang, semua orang harus bisa makan dengan tenang sekarang. Long Zaitian memandangi kerumunan dan berbicara dengan tenang. Setelah gelombang lelucon ini, mereka yang mengikuti Zhao Taiheng dalam segala macam masalah akhirnya berhenti. Mereka malu membuat masalah setelah kehilangan wajah sebesar itu, dan mereka semua pergi makan dengan jujur. Long Zaitian, Gu Qinglian, dan Chuan Xing juga kembali ke tempat duduk mereka, dan semua orang duduk untuk makan dengan tenang, dan tidak ada yang berbicara. Itu adalah Chuan Xing, Gu Qinglian dan Long Zaitian yang benar-benar mengobrol dengan bersemangat, dan yang lainnya benar-benar kehilangan minat untuk mengobrol. Pernahkah kamu mendengar? Malam ini, pianis terkenal Christina akan datang ke teater musik Time C untuk mengadakan pertemuan sederhana dengan para penggemarnya, dan dikatakan bahwa dia akan memainkan 1 atau 2 lagu. Saya mendengar bahwa bos blok C of Time secara pribadi mengundang saya ke sini. Dalam beberapa hari, akan ada konser di Aula Konser Langit Menara Linjiang. Alangkah baiknya jika saya bisa bertemu master seperti itu di sini sebelumnya. Ketika semua orang sedang makan, seseorang berbisik. Ketika Yang Li dan Su Xin di samping mendengar kata-kata ini, pikiran mereka berputar cepat lagi. Malam ini, mereka sangat ingin melihat Long Zaitian bergulat dengan Gu Qinglian, mereka selalu ingin melihat mereka kehilangan muka, tetapi mereka tidak pernah melihatnya. Sebaliknya, Zhao Taiheng dan merekalah yang membodohi diri mereka sendiri berulang kali, yang membuat mereka merasa sedikit tidak rela. Pada saat ini, Yang Li dan Su Xin mengambil anggur dan berjalan menuju Zhao Taiheng, mendentingkan gelas dengan Zhao Taiheng, menyesap, dan mengobrol dengan Zhao Taiheng. Gu Qinglian dan Chuan Xing agak jauh dari Zhao Taiheng. Biasanya berbicara, dengan jarak seperti itu, mereka tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Mereka hanya memperhatikan bahwa Su Xin, Yang Li dan Zhao Taiheng sedang melihat mereka ketika mereka sedang berbicara. Gu Xiaolian, orang-orang ini sepertinya punya ide buruk lagi. Chuan Xing menabrak lengan Gu Qinglian dan berkata dengan suara rendah. Mau bagaimana lagi? Mendengar ini, Gu Qinglian hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, reuni kelas macam apa, dia tidak mau datang, dia tidak datang bertahun-tahun yang lalu. Tahun ini, dia setuju untuk datang karena Long Zaitian bersamanya.
Gu Qinglian dan Chu Wanxing tidak mendengar percakapan antara Zhao Taiheng, Su Xin dan Yang Li, tetapi itu tidak berarti bahwa Long Zaitian tidak mendengarnya. Pendengaran Long Zaitian berbeda dari orang biasa. Apa yang sebenarnya dikatakan Zhao Taiheng dan yang lainnya, Long Zaitian dapat mendengar dengan jelas. Jadi ketika dia menyajikan makanan Gu Qinglian, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan senyuman yang tidak bisa dijelaskan. Kakak ipar, kenapa kamu menyeringai, apakah kamu bodoh? Melihat Long Zaitian cekikikan, Chu Wanxing bertanya. Bukan apa-apa, saya hanya mendengar beberapa kata lucu, jadi saya tertawa ketika saya pikir itu lucu. Long Zaitian tersenyum lagi. Bisakah kamu mendengar mereka berbicara? Chu Wanxing merendahkan suaranya, berbicara dengan volume yang hanya bisa didengar oleh mereka bertiga. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya sedikit mengangguk. Apa katamu? Chu Wanxing bertanya dengan sangat bergosip lagi, menjaga suaranya tetap rendah. Tetapi pada saat ini, Gu Qinglian tidak tahan lagi. Apa yang kamu gosipkan? Gu Qinglian menatap Chu Wanxing dengan marah, dan berkata, aku hanya bertanya, apakah aku penasaran? Ngomong-ngomong, kakak ipar, telingamu seperti apa? Kami tidak bisa mendengar apa-apa. Mengapa aku merasa sedikit tidak percaya bahwa kamu mendengarnya? Kamu tidak membohongiku, kan? Chu Wanxing memandang Long Zaitian dan bertanya lagi. Untuk apa aku berbohong padamu? Mereka terus ingin mengecewakanku malam ini, tetapi mereka terus mengecewakan diri mereka sendiri. Yang mereka katakan hanyalah bagaimana membuatku terlihat jelek. Siapa yang membuatku memiliki istri yang luar biasa, dan aku merasa sangat tidak berdaya. Long Zaitian berkata tanpa daya saat mendengar kata-kata itu. Kalau begitu beri aku petunjuk, apa yang mereka bicarakan, kalau tidak aku tidak percaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Chu Wanxing sangat bodoh lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.